sesuatu yang hebat akan terjadi. Ada beberapa mitos menyebutkan mengenai gagasan komunikasi suatu kelompok. Mitos pertama yaitu bahwa kita membutuhkan lebih banyak komunikasi dan lebih banyak informasi dalam berinteraksi di suatu kelompok. Tapi pada kenyataannya, kami benar-benar tidak melakukannya di dalam kelompok. Menurut pandangan kami, yang seharusnya dibutuhkan dalam suatu kelompok adalah informasi yang banyak dan itu diperoleh melalui komunikasi bermakna serta memiliki tujuan yang jelas. Oke, bagus nih topiknya. Oh iya teman-teman, karena kan kita udah tahu nih ya topiknya apa. Jadi gimana kalau misalkan kita langsung aja nih bagi-bagi tugas supaya proyek yang kita kerjain tuh dapat cepat diselesaikan. Oke, bagus Sal. Menurutku gimana kalau kamu ketuanya aja deh. Habis itu kita langsung bagi-bagi tugas. Gimana? Orang gimana? Nah, setuju banget kalau itu mah. Oke kalau gitu. Langsung aja. Itulah salah satu komunikasi bermakna dan memiliki tujuan yang jelas. Dalam dialog singkat tersebut, tujuan komunikasi dilakukan untuk membicarakan mengenai proyek yang akan mereka kerjakan. Sedangkan, penentuan ide serta bagaimana cara penyelesaian proyek yang cepat merupakan makna dari komunikasi tersebut. Dan didapatkanlah beberapa informasi yang dibutuhkan. Mitos kedua yaitu komunikasi sebagai kompetensi kepemimpinan. Banyak yang berpikir tentang komunikasi kepemimpinan sebagai kompetensi, seperti pemikiran strategis atau inovasi manajemen proyek, dan sejenisnya menganggap itu sebagai kompetensi yang penting dan tetap. Sebenarnya, hal itu bukan kompetensi. Sebagian besar kelompok kerja memasukkan hal tersebut ke dalam 2 atau 3 kompetensi teratas karena mereka melihat kepentingannya. Oke guys, kayaknya project kita seperti ini. Tapi sepertinya masih ada yang salah nih ya. Kira-kira ada masukan nggak ya di mana ini? Maaf, ini saya ambil sebentar. Ini kayak ada yang salah deh. Gue ganti dulu. Coba lihat apa? Ada yang salah lagi. Sepertinya kalau aku lihat dari codingnya masih ada yang salah ya. Coba laptopnya kasih ke aku. Ini. Coba aku benerin, tadi aku lihat di HP. Sepertinya ada cara yang benar dan bisa. Aku coba ya. Yuk. Dialog tadi merupakan salah satu contoh bagaimana komunikasi kepemimpinan bukan sebuah kompetensi yang berisikan pemikiran strategis atau informasi manajemen proyek, tetapi bagaimana komunikasi menjadi wadah untuk dapat memberikan kesempatan bagi tiap anggota dalam bertukar informasi dan gagasan. Sudah disebutkan bahwa komunikasi kepemimpinan bukanlah kompetensi. Ini adalah kepemimpinan para pemimpin itu sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan sebagai seorang pemimpin diwujudkan melalui komunikasi yang pemimpin utarakan. Hal ini sangat penting karena sebenarnya kepemimpinan dan komunikasi adalah sinonim. Kepemimpinan bukanlah kompetensi, itu adalah kepemimpinan para pemimpin itu sendiri. Guys, jadi aku sebagai ketua kelompok, aku mewakili teman-teman yang lain ini mengucapkan banyak terima kasih karena kelompok kita sudah menyelesaikan proyek dengan benar. Ya, sama-sama. Sama-sama, santai aja. Semoga ntar hasilnya memuaskan dan bagus ya. Itu merupakan contoh bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin kelompoknya dengan baik, sehingga pekerjaan kelompok tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan para anggotanya pun dapat terarah dengan baik juga. Pemimpin mengomunikasikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk membantu ia dan kelompoknya melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik karena pekerjaan itu penting. Komunikasi pemimpin yang akurat dan tepat waktu. Hey guys, jangan main HP mulu. Jadi nih Cuk, kita dikasih 1 minggu lagi sama dosen kita buat proyek kita tuh. Oh iya, thank you informasinya, Gap. Iya, jadi kita nih ada 1 minggu lagi buat ngebenerin proyek kita. Kan masih ada yang salah tuh. Oke, udah siap Oke dah, deh, Pak Ketua siap. dah.
Video singkat tersebut menerangkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin mengomunikasikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan kelompok mereka dengan baik. Pemimpin berkomunikasi untuk membuat orang berpikir dan bertindak secara berbeda dan secara bersama-sama bekerja sama dengan komitmen. Pemimpin mendorong orang melewati sinisme normal, keraguan, dan ketidakpastian yang ada dalam kelompok. Suara mereka membuat orang selaras, terlibat, dan berkomitmen. Tetapi, tantangan yang dihadapi para pemimpin dalam kelompok saat ini sangat besar. Terlebih lagi, pada saat presentasi, bukan hanya berbicara mengenai keterampilan presentasi yang baik, seperti keterampilan kontak mata, memodulasi suara, mengatur kecepatan pesan yang disampaikan, mengetahui karakter audiens, memberitahu mereka apa yang akan dilakukan, dan memberitahu mereka apa yang Anda katakan pada mereka. Ini semua adalah keterampilan yang penting, tetapi bukan yang diperlukan untuk menjadi komunikator kepemimpinan yang efektif. Untuk dapat didengar, benar-benar didengar. Pemimpin mengkomunikasi, bekerja sama selaras, dan berkomitmen. Apakah teman-teman di sini tahu apa itu Python? Aku tahu Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman. Betul. Kalau kamu? Itu bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk backend kan? Betul sekali. Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman yang berbasis dengan objek dan itu mempunyai bahasa yang tinggi. Jadi mudah dimengerti untuk kita. Keren banget ya. Keren banget. Dari dialog singkat tersebut, dapat tercermin bagaimana seharusnya pemimpin berinteraksi dan berkomunikasi dalam mempresentasikan pesan yang harus ia sampaikan. Komunikasi dalam presentasi bukan hanya menjelaskan pesan saja seperti yang sudah disebutkan, tetapi juga harus memperhatikan aspek lain seperti audiens, agar pesan yang dapat disampaikan dapat didengar dan tersampaikan dengan baik. Pemimpin perlu berbicara dalam 3 dimensi, yaitu berbicara secara perorangan, mengenai masa depan, dan berbicara dengan cerita. Semua komunikasi itu sebenarnya bersifat perorangan, baik dalam menyediakan kebutuhan kelompok maupun menjelaskan strategi kelompok. Sebagai seorang pemimpin harus bisa membuat koneksi dengan seluruh anggotanya. Hal ini dilakukan untuk membicarakan prinsip pengorbanan, kesetiaan, dan pelayanan masyarakat. Ini assessment udah siap. Guys, itu waktunya tinggal dikit lagi nih buat project kita. Jangan lawain mulu. Bentar lagi ya. Yaudah kita kerjain aja sekarang. Iya. Iya, ayo dah. Bener-bener kerjain serius tapi. Iya, oke. Ya, siap deh, siap. Percakapan tersebut terlihat bagaimana prinsip pengorbanan dan kesetiaan dibicarakan dalam suatu kelompok. Lalu, bagaimana juga seorang pemimpin memiliki koneksi yang baik dengan seluruh anggotanya. Para pemimpin juga harus berbicara kebenaran sederhana yang mudah dikenali dan menonjol dari semua aspek. Walaupun terdapat setengah kebenaran yang beredar di sekitar organisasi, orang-orang yang mendengarkan pembicara kebenaran itu, mereka akan mempercayai orang tersebut yang mereka yakini mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran sederhana yang memimpin harus dibicarakan. Guys, kalian tau gak sih? Sorry banget ya, aku salah ngasih ini ya, judul project. Ya, Ya, nggak apa-apa sih, itu masih lebih baik dibanding telat. Tapi yakin. iya nggak apa-apa. Lagian kan daripada kamu nanti ngomongnya belakang-belakang terus project udah jadi. Nah, Udah deh kalau gitu, makasih ya. Iya, sama-sama. Kita Yaudah, lanjut yuk aja deh. kita lanjutin projectnya. Ayo. semangat guys. Itu contoh bagaimana kebenaran harus dikatakan, walaupun sulit untuk diterima, tetapi memberitahukan kebenaran di awal lebih baik daripada telat di kemudian hari. Dimensi kedua adalah dimensi masa depan. Hal yang membedakan komunikasi kepemimpinan adalah bahwa semua komunikasi kepemimpinan perlu ajakan untuk menjadi hari esok yang lebih baik dari hari ini. Pikiran tentang semua komunikasi hebat yang didapat dari para pemimpin. Pemimpin besar berkomunikasi mengenai hari esok yang lebih baik dari hari ini.
Dalam beberapa cara dan pesan itu terjalin melalui semua komunikasi mereka. Ajakan pemimpin untuk menciptakan hari esok yang lebih baik. Yes. Aku pengen ngomong ini tentang project kemarin itu loh. Apa? Rasanya tuh kita project kemarin masih bisa dibenerin lagi gitu. Kayak presentasi kita tuh masih agak kaku gak sih? Iya benar sih. Jadi kita kayaknya harus teliti lagi deh. Iya pasti itu sih. Pokoknya kita semangat tuh untuk next project kita ya pokoknya. Semangat. Percakapan tersebut menunjukkan bagaimana seorang pemimpin memberikan ulasan terbaiknya dan semangat agar kedepannya lebih baik lagi. Dimensi ketiga adalah cerita. Semua pemimpin hebat adalah pendongeng. Bercerita adalah bentuk komunikasi tertua dan terus menjadi bentuk yang paling penting saat ini. Kita tidak bisa merubah sampai kita memiliki cerita baru untuk menggantikan cerita yang sudah ada. Tugas pemimpin adalah membantu anggota menciptakan cerita baru yang lebih besar atau anggota tersebut maupun untuk kelompoknya sendiri. Banyak pemimpin hanya mencoba untuk membuat cerita besar untuk kelompok mereka, tetapi sering tidak didengar. Pemimpin yang benar-benar berdampak adalah mereka yang membuat cerita besar, tetapi cerita besar di mana setiap dari kita memiliki peran utama. Pikirkan kembali mengenai proyek-proyek hebat yang telah menjadi bagian dari kelompok hebat. Cerita sebagai landasan keberhasilan selanjutnya. Teman-teman, lihat deh. Kita jadi paling hebat tahu project kita. Wah iya, keren banget ya kita. Iya makanya besok kita kayak bikin kayak gini lagi nih. Iya betul banget, kita harus jadi project yang paling beda lagi dan paling wow lagi. Bener banget ya. Kalian tahu nggak gimana Steve Jobs membesarkan Apple sampai sekarang kayak gini? Tahu dong. Baiknya teman-teman. Tahu nggak sih, kan dia juga itu loh, nyiptain HP layar sentuh pertama. Emang? Iya. Wih, keren banget. Nah kita harus jadi yang paling beda kayak gitu juga. Pokoknya kita harus paling beda ya besok ya. Iya, bener banget. Semangat, Tis. Dapat terlihat bagaimana seorang pemimpin memiliki dampak dengan cerita masa lalu proyek kelompoknya, agar kelompoknya dapat menciptakan hal baru yang lebih hebat lagi di proyek selanjutnya. Satu suara, yaitu suara pemimpin, dapat membuat perbedaan yang hebat dalam suatu kelompok. Suara pemimpin dapat dengar di atas hiruk-pikuk orang banyak. Semua anggota mendengarkannya. Suara terdengar menggema. Semua yang terdapat dalam kelompok itu mendengarkan suara pemimpin itu. Ketika pemimpin berbicara sesuatu dalam gerakan, itu terlihat berasosiasi dengan harapan dan asosiasi terdalam, aspirasi terdalam. Setiap kali pemimpin berbicara, maka mereka harus mengikuti audisi dan kepemimpinannya.